Inna syamsa wal qamara, sesungguhnya matahari dan rembulan dikatakan sawrani, isim tasniya, mufradnya saurun. Saurun itu sapi laki-laki. Saurun, sapi laki-laki. Kalau sapi perempuan saurah. Saurah. Saurun, sapi laki-laki. Saurani, dua sapi laki-laki. Matahari dan rembulan kelak di hari kiamat itu didatangkan oleh Allah dengan berubah menjadi bentuk seperti dua sapi laki-laki. Ini tamsil. Tamsil. Sama halnya dengan Nabi mengatakan idza sara ahlun nar ilan nar wa ahlul jannah ilal jannah ji'a bil maut. Ketika seluruh penduduk sorga masuk ke dalam sorga, penduduk neraka masuk ke dalam neraka, di saat itu ji'a bil maut, Allah datangkan yang namanya al-maut bi surati kabshin. Al-maut atau kematian itu Allah datangkan dengan bentuk seekor domba. Itu tamsil. Summa yuzbah, lalu kemudian al-maut bi surati kabshin itu yuzbah, disembelih. Disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya menunjukkan bahwa tidak ada kematian setelah ahli sorga masuk ke dalam sorga dan penduduk neraka masuk ke dalam neraka. La mautah, wahai penduduk sorga, tidak ada kematian bagi kalian. Ya ahlan nar, la mautah, tidak ada kematian lagi bagi kalian. Kalian akan hidup selama-lamanya di neraka. Bagi penduduk sorga, kalian akan hidup selama-lamanya di dalam sorga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sama halnya dengan kematian, al-maut. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada penduduk sorga dan neraka bahwa tidak ada kematian setelah itu. Allah datangkan kematian itu dengan bentuk seekor domba lalu kemudian disembelih. Artinya itu menunjukkan bahwa kematian itu sudah mati, sudah disembelih dan tidak ada kematian lagi setelah itu. Hidup, mati, lalu kemudian hidup selama-lamanya. Jadi hidup itu dua kali, mati yang satu kali. Mati yang satu kali. Nah, hadis ini juga Nabi memberikan tamsil ataupun perumpamaan bahwa kelak matahari dan rembulan itu akan berubah dan Allah datangkan dengan bentuk menjadi dua seekor sapi. Dua seekor sapi laki-laki, saurun. Saurun, dua seekor sapi laki-laki. Kenapa? Karena matahari dan rembulan itu oleh para penyembahnya, matahari dan rembulan itu terkadang dibuat sesembahan, disembah. Ada orang yang menyembah api, ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah pohon besar, dan juga ada yang menyembah matahari. Orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka diantaranya adalah menjadikan matahari dan rembulan itu sebagai sesembahan. Menyembah matahari, menyembah rembulan. Ketika matahari terbit, mereka menyembah. Ketika terbenam, mereka menyembah matahari dan rembulan. Dan juga di antara hewan
hewan yang dijadikan sesembahan itu adalah sapi. Seperti orang Buddha. Orang Buddha itu mereka menyembah, artinya sesembahan mereka adalah sapi, sapi putih, biasanya sapi putih. Bahkan kotorannya itu diambil dan dimakan, air kencingnya diminum, ya, karena dianggap sapi itu adalah Tuhan mereka, sesembahan mereka, orang-orang di luar Islam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kelak matahari dan rembulan yang disembah itu Allah datangkan dan didatangkan menjadi thawran, menjadi 2 seekor sapi. Yang sapi itu menjadi sesembahan orang-orang yang menyembah sapi. Kenapa tidak 2 kucing misal? Karena tidak ada yang menyembah kucing. Atau 2 ayam misal, nggak ada yang menyembah ayam. Jadi thawran itu untuk menggambarkan bagaimana matahari dan rembulan disembah dan Allah datangkan hewan yang biasa disembah, yaitu Saurun atau sapi, ejel, sapi laki-laki. Akhirani, nah, dua sapi ini kelak itu berada di dalam neraka, berada di dalam finnari, ada di dalam neraka. Akhirani, dengan keadaan dilukai, disiksa, ya, 2 sapi ini yang sejatinya adalah matahari dan rembulan yang menjadi sesembahan. Itu untuk menunjukkan bahwa Tuhanmu itu, matahari dan bulan yang kamu sembah selama kamu di dunia, sekarang ada di neraka, disiksa, dilukai, dibantai. Ya. Kalau matahari dan rembulan itu benar-benar Tuhan, tidak akan dibantai di neraka, tidak akan dilukai di neraka. Mana ada Tuhan dilukai, dibantai di neraka, berarti bukan Tuhan. Itu untuk menunjukkan bahwa matahari dan rembulan itu bukan Tuhan. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan. Kelak matahari dan rembulan itu didatangkan oleh Allah menjadi seekor thawran, 2 ekor sapi yang dibantai, dilukai, disiksa finnari, dalam neraka. Itu untuk menunjukkan bahwa kamu yang menyembah matahari, kamu yang menyembah bulan, itu batal, salah. Matahari bukan Tuhan, bulan bukan Tuhan. Kelak dia akan Allah bantai, Allah lukai, Allah siksa di dalam neraka. Tapi jangan lalu kemudian bertanya, apa salahnya matahari sehingga disiksa di dalam neraka? Apa salahnya rembulan? Bulan dan matahari nggak salah. Jadi akhirani finnar, ini matahari dan bulan Allah datangkan dan Allah lukai, Allah bantai di dalam neraka. Bukan salahnya matahari dan bulan, bukan. Matahari dan bulan bukan untuk disiksa oleh Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa yang menyembah yang salah, bahwa matahari dan bulan itu bukan Tuhan. Bukan mataharinya yang salah, bukan. Jadi kalau orang mengatakan akhirani finnar, matahari dan bulan kelak akan masuk ke dalam neraka dan dibantai, disiksa oleh Allah. Lalu bertanya, apa salahnya matahari sehingga disiksa? Apa salahnya bulan? Nah, ini perkataan ini sama dengan perkataan seseorang ketika mengomentari firman Allah, fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah kalian kepada neraka allati waquduhan nas wal hijarah, yang proditna, yang dibuat untuk
menyalakan api di dalam neraka itu adalah manusia dan al-hijarah, batu. Apa salahnya batu? Sama dengan matahari dan bulan. Kenapa batu ada di dalam neraka? Apa batu bisa dipero di neraka? Berarti batu iyo pergi ya. Apa salahnya batu? Allati waquduhan nas, yang untuk menyalakan, yang dibuat alat untuk menyalakan api di dalam neraka itu adalah manusia. Manusia salah, bener lah. Kalau salah eseksa itu dipero di apa neraka. Ketika ajuna wal hijarah, dan batu. Batu juga ikut menjadi apa? Menjadi alat untuk menyalakan api di dalam neraka. Lalu bertanya, apa salahnya batu? Ada salahnya batu? Batu itu Allah datangkan dan dibuat untuk menjadi alat untuk menyalakan api sebagai siksa bagi penduduk-penduduk neraka. Malah jan rebeng dari dia. Mun karo mono sedo kan tapati rebeng, mun batu boleh jan panas kan. Ya, jadi batu nggak ada salahnya. Jadi firman Allah, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah, yang dibuat alat untuk menyalakan api di dalam neraka itu an-nas wal hijarah. An-nas manusia, para pendosa yang durhaka, yang bermaksiat kepada Allah, jelas mereka disiksa di dalam neraka. Wal hijarah, dan batu. Kenapa batu? Ma dzambul hijarah, apa dosanya batu sehingga juga Allah bakar di dalam neraka? Batu enggak salah. Batu enggak melakukan dosa, sama dengan matahari dan bulan. Ya. Inna syamsa wal qamara thawrani aqirani finnar. Matahari dan bulan yang kamu sembah itu kelak akan Allah masukkan ke dalam neraka, berubah menjadi bentuk dua seekor sapi, aqirani, yang dibantai, dilukai, disiksa. Maka jangan tanya apa salahnya matahari dan bulan. Nggak ada salahnya. Apa dosanya matahari dan bulan sehingga Allah bantai, Allah siksa di dalam neraka? Nggak ada salahnya. Salahnya itu yang menyembah. Salahnya itu yang menjadikan matahari dan bulan menjadi sesembahan. Itu untuk menunjukkan bahwa kamu salah menyembah matahari, kamu salah menyembah bulan. Kelak bulan dan matahari yang kamu sembah itu Allah siksa di dalam neraka, Allah bantai, Allah lukai, dan Allah datangkan menjadi dua seekor sapi laki-laki. Az-zakar minal bakar. Lalu kemudian ada riwayat yang lain, inna syamsa wal qamar mukawwarani, bukan thawrani tapi mukawwarani, ay matwiyani. Mukawwarani ay matwiyani artinya dilipat. Matahari yang sekarang itu mampu menyinari seluruh alam semesta, lalu kemudian bulan yang tampak indah dengan sinarnya itu kelak matwiyani, mukawwarani, Allah lipat sehingga cahayanya hilang. Seperti apa? Seperti kain baju dilipat. Jadi matahari itu dilipat. Sesuatu yang tampak bercahaya ketika dilipat dia redup, hilang, cahayanya hilang. Jadi matahari itu kelak akan dilipat oleh Allah dan cahayanya hilang. Finnari, di dalam neraka. Finnari, di dalam neraka. Nah, itu juga untuk menunjukkan bahwa batalnya orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Matahari dan bulan, bahwa sinarnya matahari itu kelak akan dimatikan oleh Allah, diredupkan oleh Allah, mukawwarani yaumal qiyamah. Ay matwiyani yulaffani, lalu kemudian Allah lempar ke dalam neraka. Nah, jadi api ini riwayat yang kedua. Riwayat yang pertama
thawrani akirani, Allah datangkan matahari dan bulan menjadi bentuk dua seekor sapi laki-laki, lalu kemudian dibantai, disiksa di dalam neraka. Riwayat yang kedua, matahari dan bulan itu tidak didatangkan dan menjadi dua seekor sapi laki-laki, tetapi mukawwarani, matwiyani, dilipat oleh Allah, dipadamkan, cahayanya dipadamkan, summa yulaqqani finnar, lalu kemudian dilempar ke dalam neraka. Jadi matahari dan bulan mukawwarani, dilipat, dipadamkan cahayanya oleh Allah, lalu kemudian dilempar ke dalam neraka. Sama, jangan tanya apa salahnya matahari, apa dosanya rembulan sehingga Allah lempar ke dalam neraka. Matahari dan bulan nggak punya salah. Itu untuk menunjukkan salahnya yang menyembah. Mana ada Tuhan dilempar ke dalam neraka, nggak ada. Ya, itu untuk menunjukkan bahwa cahayanya matahari itu kelak akan redup, akan mati. Orang-orang yang menyembah matahari itu, dia menyangka bahwa matahari itu adalah Tuhan dan dia akan bersinar selama-lamanya. Makanya untuk menunjukkan kesesatan orang yang menyembah matahari, kelak sinarnya matahari itu akan mati. Mukawwarani matwiyani, diredupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, summa yulaqqani finnar, lalu kemudian dilempar ke dalam neraka. Maka Tuhan yang benar hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sembahlah Allah, jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah sapi, jangan menyembah gunung, jangan menyembah pohon besar. Mereka semua adalah makhluk Allah yang kelak Allah tunjukkan atas kesesatan para penyembahnya, termasuk matahari dan bulan. Wallahu a'lam.